suatu saat nanti, idza zulzilatil ardu, ketika bumi ini Allah hancurkan, Allah gebrak. Zilzalaha wa akhrajatil ardu, itu yang dikubur-kubur mayit yang udah mati ratusan akhiran tahun, bukan ribu jutaan tahun, miliaran tahun, akhiran tahun Allah akhirkan. Yaumil akhir dikatakan itu nanti di akhirat itu yauma yub'atsun. Wa akhrajatil ardu, Allah keluarkan itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat benar ke Sayyidina Jibril alaihi salam, malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin dikatakan. Kita kok tawasul ke Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor, tawasul ke Habib Soleh Tanggul Jember Jawa Timur, tawasul ke Syekh Kuro, tawasul ke fulan. Ruh itu di mana? Kita nggak ngerti. Tapi kita tawasul ke sahib-sahib ruh itu yang di alam barzah itu, mereka ngerti begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sungguh Nabi SAW diutus seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis Baitur Rahman dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wa Mi'raj ila sab'i tibak, dikatakan Nabi nembus ke langit ke-7 melewati satu batas Sidratul Muntaha, sehingga bila sitrin wala hijab, dikatakan Rasulullah berjarak 2 busur panah berhadapan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di tempat seperti ini, dimanapun kita berada, Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat, menyaksikan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah perantara kita ila hadrati Rasul, ke Nabi Muhammad, menjadikan pertolongan di akhirat kelak kita, untuk kita dapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Sarifuddin Mansur, mata'anallah betuli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, digabul hajat, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Dan Mang Anda mudah-mudahan sehat afiah, gobul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan Kang Farid dan antum-antumah semua jamaah Ngariung Baitur Rahman, mudah-mudahan hasil maksud gobul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan.
wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Adab dikatakan cara duduk, cara makan, apa segala macam kelihatan mata, kadang nyuara apa segala macam terdengar di telinga. Di situ Allah Subhanahu wa taala perhatiin mata yang didengar telinga, Allah Subhanahu wa taala bentukkan jadi amal. Faman, siapa ini orang ya'mal, melakukan apa yang Allah berikan kebisaan manusia, mithqala dzarratin khaira yarah, yang diberikan Allah, yang diatur Allah Subhanahu wa taala al khair, kebaikan. Kenapa? Karena manusia memang dari asal ini min nutfah, dari madi, dikatakan dari apa, segumpal air ya, yang Allah Subhanahu wa taala kawinkan. Menikahlah laki dan perempuan itu sehingga lahir, dikandung seorang manusia, pertama disebut bayi, begitu ada akil baligh, terus nikah, kadza kama tazinu tudan, kata Nabi, terus seperti itu sampai kapan Allah yang tentukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allah terus berikan kepada manusia ini amal. Di antara amal yang Allah berikan ini salawat ala nabi, salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini yang menjadikan seorang ini dekat kepada Allah. Min ba'dul ulama katakan, kalau siapa yang banyak salawat, yang paling dekat ke Nabi. Kalau dekat ke Nabi berarti garib minallah, dekat ke Allah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar kaza wa kaza. Salawat nur, salawat fatih. Kenapa? Karena dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini segala sesuatu berpulang kepada Allah. Kita berpulang kepada Allah ini, mata kita melalui pandangan Nabi, melalui ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi sampai enggak mandang kita, ya berarti ini ada yang enggak beres di adab. Apa yang dikerjakan mata, apa yang dikerjakan telinga. Shallu alaihi wa sallimu taslima. Itu mata walaupun diselawatin 1 juta kali, gak bakalan mata itu benar. Karena dikatakan harfan, huruf yang Allah berikan itu, ya itu al-ilmu, Al-Quran, hadis, kutubul alim, kitab-kitab ulama itu gak bisa dimengerti mata orang itu. Kitab Bidayatul Hidayah gak ngerti, Al-Ihya Ulumuddin gak ngerti, Arisalah gak ngerti, Musnad Ahmad gak ngerti. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan pandangan orang yang mafi adab, yang gak punya adab, ke tempatnya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Allah katakan, memang salawat ini pantang yang dikatakan Nabi Muhammad. Ulama-ulama yang dikatakan warasatul anbiya memandang dunia ini jifah, kotoran yang bau enggak enak, terus menjijikkan, dikatakan begitu. Ini pandangan Rasulullah. Jadi adab akhlak ini orang rusak, orang jadi nggak punya adab, nggak punya akhlak, karena rusaknya
mata itu? Karena rusaknya telinga. Jadi kalau udah dunia yang dipikirin orang ini, ya siap-siap. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Enggak langsung, harus siap-siap. Ada orang nih, kita mau pukul orang ini. Kalau ancang-ancang lebih gitu. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah katakan seperti itu. Terus pahala cepat. Luar biasa. Ada di daerah Cirebon, Lemah Tambak, Pamuragan. Itu di sana ini kalau orang hajat apa cepat. Ya, jual rumah, tanah ditaruh di sana. Itu udah di sana dijampe-jampe, langsung laku, cepat rahmat Allah. Tapi azab Allah, makar Allah, kesusahan yang Allah berikan luar biasa. Nabi Allah Ayub diuji Allah. Nabi Allah Musa diuji Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Isra Mi'raj Nabi. Kenapa? Nabi berat hati Rasulullah. Telinga Nabi seakan gak dengar apa-apa. Pandangan Rasulullah hampa. Kenapa? Karena dikatakan amul hazan. Ketika itu Abu Thalib paman Nabi gak ada. Ketika itu Sayyidah Khadijah istri Nabi gak ada. Lah itu yang dikatakan iradah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dilihat dari apa, ngerti dari apa. Dari pandangan mata, ngerti kitab Bidayah, ngerti kitab Al-Ihya, ngerti kitab ngerti kitab Arisalah, ngerti Musnad Ahmad bin Hanbal. Lah karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala layanam. Jadi kemauan seorang ini ngerti apa al-khairiyah, ini enggak susah sama sekali. Justru orang dia susah, ini yang susah. Hati-hati. Badi'us samawat, Allah enggak kata Allah ambrukkan langit, enggak. Jadi kita disuruh melihat mata ini ngelihat langit. Begitu ngelihat langit kan gampang. Dana ke atas ngelihat langit, khalas selesai. Disuruh sholat subuh. Begitu azan kan gampang. Tinggal datengin air, buka keran, wudu, sholat subuh. Nah itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala atur. Al-Qahar, berburuk sangka terus. Al-Qahar yang maha mengatur. Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza ni'mah, itu kesenangan Allah. Sifat Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sekira apa sesuatu yang ada dohir di pandangan mata, Allah bisa adakan yang batin, yang enggak ada di pikiran kita manusia. Itu dia Allah Al-Qahhar yang maha mengatur. Kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif, Al-Latiful Khabir dikatakan, wa huwa Sami'ul Basir dikatakan. Andai kata langit subhanallah, langit Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah turunkan, akan Allah turunkan ketika itu dia ketemu nih hancur. Ketika kiamat, khabar tentang keburukan itu luar biasa ketika hancur, ketika kiamat. Ya orang begitu, akhlak Nabi Muhammad innama bu'itsu li utamimma makarimal akhlak. Rasulullah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad ini bagaimana seorang akan melihat Allah dengan melihat Nabi. Kalau berharap kepengen ngerti diri sendiri, ngerti Rasulullah. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang gak ngerti Allah, gak akan dia ngerti dirinya. Hablum minallah, hablum minanas. Suatu saat nanti, idza zulzilatil ardu, ketika bumi ini Allah hancurkan, Allah gebrak. Zilzalaha wa akhrajatil ardu, itu yang dikubur-kubur mayit yang udah mati ratusan akhiran tahun, bukan ribu jutaan tahun, miliaran tahun, akhiran tahun Allah akhirkan.
yaumil akhir dikatakan itu nanti di akhirat itu yauma yub'atsun wa akhrajatil ardu, Allah keluarkan itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat benar ke Sayyidina Jibril alaihi salam, malaikat Jibril. Ar-Ruhul Amin dikatakan. Kita kok tawasul ke Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor, tawasul ke Habib Soleh Tanggul Jember Jawa Timur, tawasul ke Syekh Kuro, tawasul ke fulan. Ruh itu di mana kita nggak ngerti, tapi kita tawasul ke sahib ruh itu yang di alam barzah itu, mereka ngerti begitu. Nah, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan akal kita ngerti. Allah berikan futuhul arifin, ngerti apa-apa yang enggak sebatas pandangan zahir batin, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hubungan antara dunia dan akhirat kepada abdun saleh, orang yang Allah Subhanahu wa taala jadi pandangan orang ini. Kuntulahu sam'ahu, Allah menjadi pendengaran seorang itu, dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi benar-benar katakan Nabi akhlak, Nabi luar biasa. Nabi benar-benar katakan kepada kita ini sesuatu yang hak. Sahabat Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari Tajuddin, ketika dia hidup, Syekh Ahmad ini benar-benar keras agamanya, gak seneng apa-apa urusan yang sesat. Ke model apa ribut nasab apa segala macam. Ketika zaman Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari mati, orang apa segala macam permusuhan aliran sesat di zaman Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari mati, dikatakan Tajuddin Syekh Ahmad Ibnu Athaillah. Beliau katakan man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala di saat memberikan cahaya terang siang di matahari, gelap pekat malam itu yang harus gelap malam itu. Salatlah seorang hamba di malam itu isya fi jawful lail, terus bangun di malam hari tahajud. Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan sifat Allah Subhanahu wa taala ini gak pernah Allah mematikan. La yastakhirun, Allah katakan saatan. Allah gak akhirkan supaya orang meminta kepada Allah tawil umur, panjang umur. Allah gak beri sakit, Allah gak buat kita berjalan safar kemana-mana, tapi Allah meminta kepada kita, ingatlah hajjal bait. Ketika itu disuruh kita orang Islam haji ke Mekah, Madinah, ke sana. Itu yang Allah Subhanahu wa taala atur. Al-Qahhar Allah Subhanahu wa taala. Salawat terus seorang hamba dan istighfar seorang ini meminta ampunan Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersungguh-sungguh, Nabi katakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Kenapa Nabi Allah jadikan utusan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan di diri Rasul uswatun hasanah, suri tauladan itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah rahmatan lil alamin? Jin, malaikat semua ngenali Nabi Muhammad. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari ini katakan arafal haqqa. Siapa man arafal haqqa? Kenapa orang ini ngerti Allah? Kita memikirkan bagaimana kita ini ngerti Allah, ngenali Allah, ngerti salat, ngerti salawat, ngerti beristighfar, ngerti salah, ngerti dosa, ngerti diri.
syahidahu fi kulli syai', akan Allah berikan apa yang di pandangan mata, yang dipersaksikan syahidnya orang ini Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu yang dikatakan orang nyampe tauhid, keyakinan seorang beliau radhiyallahu an ngerti Allah Subhanahu wa taala, yang beliau ceritakan makam aulia Allah dalam Al-Hikam. Jadi kalau kita ngerti wali, kita ngerti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita ngerti Wais Al-Qarni, dikatakan seperti itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib disuruh Nabi meminta doa kepada Wais Al-Qarni, sehingga itu Wais doakan. Wais Al-Qarni wali Allah abdal yang di zaman itu ngalamin Nabi tapi enggak sempat ketemu Rasulullah SAW begitu. Dan dikatakan Al-Haramain, Nabi Muhammad dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Dikatakan itu kota yang mana Nabi hijrah, manusia hidup semua sedunia, Nabi Allah Adam sampai kita nih di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan di akhirat nanti hijrah, tinggalkan dunia ini, tinggalkan alam-alam kubur barzakh itu. Dan itu yang dikatakan Al-Qahhar, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala adakan itu rahmat, sifat Allah. Jangan sampai kita ini hidup di dunia yang mendapatkan murka Allah karena apa? Hatinya ketinggal di dunia. Hubbud dunya nara, dikatakan Rasulullah. Cinta kepada dunia, gak ngerti bagaimana menjaga diri, menjaga mata, menjaga telinga, sehingga terus akhirnya fasad jasad orang itu rusak, badan orang itu rusak, mata orang itu rusak, telinga orang ini rusak, sudah rusak. Terus beristighfar, mengharap ampunan Allah, dan berbanyak sholawat, karena amal barakah yang dikatakan berlipat-lipat pahala dari seorang itu nyambung hati ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hasad, penyakit yang dikatakan iblis, anna khairu minhu, aku lebih baik daripada manusia. Ini hati-hati. Rambut putih iblis ini, rambutnya putih semua iblis. Rambut iblis ini putih semua begitu. Luar biasa. Ini kalau setan ini, iblis ini, gak bisa orang menang sama iblis. Kelasnya kelas Rasul, bukan tandingan kita. Kita ini umat Nabi Allah Musa, umat Nabi Allah Dawud, umat Nabi Allah Ibrahim, umat Nabi Allah Isa. Nasrani, Yahudi, kata waktu Samud, kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita umat Rasulullah. Iblis ini tandingannya nabi-nabi dan Rasul. Siapapun itu, sahabat, apa itu ahlul bait, apa segala macam, gak bisa. Iblis ini luar biasa. Sampai ada dikatakan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu adab ketika kita menjaga, membentengi diri. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas daripada Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam Al-Ghirtas itu katakan ini bahaya setan. Memang kita kudu ngebentengin diri nih. Dia bisa masuk si iblis ini begitu. Istighfar, salawat itu yang dikatakan mengharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah, a'udzubillah, meminta aku berlindung kepada Allah minasyaitan, dari gangguan ini. Sifat hasad ini sifat iblis. Daripada ahlul tariqah Sadiriyah, Mas'udiyah dikatakan apa? Syaitan ini sifatnya iblis. Sifat iblis syaitan. Jadi andai kata seorang itu kena terpengaruh iblis, ini orang-orang hasud, ya, syirik orang ini. Orang ini hidup enggak sendiri. Kalau kita ibda benafsik, kita hidup sendirian, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah, pegangan seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan al-huda hidayah. Nabi
Katakan, apa akhlak karim itu? Akhlak mulia ini apa? Uswah Nabi Muhammad, ajaran ilmu Nabi Muhammad, ulama-ulama Rasul. Yang dikatakan warasatul anbiya, mewarisi nabi-nabi terus khilafatun nubuwah sampai Nabi Allah Adam alaihi salam, sampai kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Dikatakan begitu. Bintang itu cahaya, cahaya nggak butuh apa tenaga. Allah buat terang itu di langit. Wallahu a'lam. Kata matahari, tapi dia jauh. Tapi nggak bisa kita hukumi itu matahari, itu najam. Naam, itu rahasia Allah yang kita nggak ngerti kenapa Allah adakan seperti itu. Boleh kita katakan itu bintang matahari kecil, Habib, boleh. Tapi akan dianggap orang ini kurang pinter. Karena itu yang Allah subhanahu wa ta'ala atur. Turun ke bawah satu meteor, apa segala macam. Bulan itu terang, purnama. Ajib, bisa dikatakan diibrahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ngerti Nabi Allah Yusuf, ngerti Nabi Allah Musa. Dikatakan lautan itu dibelahnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita ngerti apa yang di atas, apa segala sesuatu karena al-ilmu, karena pada hakikatnya itu cahaya yang Allah berikan. Gak akan ada tulisan tinta hitam itu di satu kertas yang putih, yang itu menjadi ukiran keabadian di hati, yang apa dipandang mata memberkahi mata orang ini, sehingga lisan itu mengucapkan itu seorang guru yang apa, yang memberikan manfaat daripada hidup, tangan, kepala, pikiran, tenang, apa segala macam sampai mati, sampai ke akhirat dikatakan. Dan apa yang dibawa Rasulullah, Nabi memperlihatkan akhlak Rasulullah. Apa akhlak Nabi? Ketika kita ini mati disanding malaikat Israel, ya, itu Nabi bakal temui kita, amin. Iya, Nabi akan, kalau kita benar-benar takut ngelihat ini malaikat, itu Nabi jagain. Iya. Ada seorang Habib di Bangil, Jawa Timur. Setiap kerjaan istrinya dia yang ngerjain. Istrinya nggak boleh ngapa-ngapain. Suatu saat, Allahumma shalli ala Muhammad, ini waktu meninggal Habib ini ngomong sama istrinya, aku mau meninggal. Langsung udah meninggal begitu. Saking luar biasa. Ada orang yang takut memang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, kalau kita subuh-subuh tarhim, ya arhamar rahimin, ya arhamar, dekat apa? Dekat subuh, sembahyang subuh. Kalau orang ngerti, ini hidayah ngerjakan kita ini sembahyang subuh. Mau orang ini alim, mau orang ini enggak alim, ini hidayah Allah ngerjakan sholat subuh. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ketika kita bangun di pagi hari itu, kita langsung ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Dikatakan seperti itu. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang apa? Yang mengajarkan kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Muhammad SAW. Yuk, kita gak akan ngerti karena kita bangun tidur. Begitu. Nikmat yang Allah berikan. Terus Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Dan kenapa Allah akan menjadikan pagi dan segala sesuatu yang Allah adakan di dunia ini untuk kita mengingat Allah, supaya kita melihat orang-orang yang sudah mengingat Allah. Suhufi Ibrahim wa Musa, dikatakan di situ alaihi salam. Kenapa kurang bersyukur kepada Allah? Karena orang kita ini kufur kepada Allah. Setelah kita ngerti lupa kepada Allah,
wastighfara, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zikran katsiran, banyak kita menyebut nama Allah. Karena ingat Allah subhanahu wa ta'ala ini dihukumi istighfar. Gak ada satupun manusia kecuali Nabi dan Rasul ingat Allah berzikir, bukan istighfar. Selalu min alamatil i'timad 'alal amali nuhsanu raja inda wujudi zalali. Si Ahmad bin Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam awal muqaddim itu katakan seperti itu. Jadi memang selalu orang-orang alim, orang-orang soleh, ya, dia mengingat Allah inda wujudi zalali, dikatakan di saat melakukan kesalahan. Ya memang benar kalau kita mikir apa-apa bil husnudzon. Husnudzon kita ini karena kita butuh sesuatu. Kita butuh Allah baik sangka. Kalau Allah nggak ada kebutuhan. Begitu. Kenapa disuruh wudu untuk ngerjakan sholat? Kenapa disuruh sholat untuk mendapat amal? Yang Allah perintahkan di dunia ini untuk mengumpulkan pahala. Karena dikerjakan wudu, dikerjakan sholat, mendapat ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena mendapat ridha Allah. Begitu senang Allah, begitu Allah ridha kepada kita, Allah akan berikan apa yang dipinta seorang hamba ini. Dan di saat itu orang-orang ini, orang-orang soleh ini, ya Habib kepengen begitu. Yang diharapin apa? Satu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu Rasulullah Nabi Muhammad. Lah apa sekira di dunia ini? Gunung, ya gunung. Matahari, bulan, matahari sih lu nggak enak. Bulan apa segala macam. Tapi kalau kita ngeharap Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ini, kita ini manusia, ya udah makhluk paling sempurna. Begitu. Jadi memang orang aneh kadang. Orang aneh bisa apa aja yang di luar kepikiran wajar. Setan dipikirin kan aneh. Setan itu kan nggak enak. Setan itu sesuatu yang Allah kutuk. Kalau buat Allah, setan itu kita ini bukan makhluk, kita ini benda, sesuatu yang dhaif, gak punya apa-apa. Udah ngerti begitu ngikutin si satu sih makhluk ini yang udah Allah kutuk. Na'udzubillah min dzalik. Ana khairu minhu. Dia katakan si iblis, aku lebih baik dari manusia ini kita. Terus iblis katakan khalaqtani min nar, sombong. Kibir apa segala macam. Tapi di saat dia katakan khalaqtani min nar, Allah Subhanahu wa taala yang jadikan itu. Nah, ini hati-hati. Iblis ini dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita katakan nabi berdekat dengan setan, bukan begitu. Iblis ini ya ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan keterlaluan. Paham ya? Keterlaluan. Jadi kalau orang terpengaruh dengan sifat jelek, ini orang memang udah stadium gila, sudah stres, mal'un. Na'udzubillah min dzalik. Ya, setiap makhluk Allah, bebatu-batuan, tanaman dan tumbuhan, dia nyebut Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Saking luar biasa Nabi Muhammad SAW. Jadi watini wa zaitun, Allah katakan buah zaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin. Beruntung kalau orang itu di mana dia tinggal, di mana dia natap, Allah beri barokah. Ini alhamdulillah, senang. Tapi kalau yang rugi ini, naudzubillah min dzalik. Oh. Terus khalaqal insana fi ahsani taqwim, Allah katakan. Ya beruntung kalau misal manusia yang Allah jadikan ini memang mendapat fitrahnya sebagai manusia yang baik, alhamdulillah. Tapi rugi andai kata menjadi manusia yang enggak baik. Iya, kenapa? Karena manusia yang buruk ini bukan aslinya manusia.
dia akan menjadi hajar, menjadi batu. Di akhirat itu hunian, tinggal di tempat yang naudzubillah min dzalik, tempat azab Allah. Wah, itu yang dikatakan jahanam, ya, neraka orang-orang munafikun itu Islam. Nah, itu dari situ ada 70 tahun ke bawah lagi. Itu orang-orang musyrik, fasik. Kumpulan itu kumpulan setan iblis. Itu dikatakan oleh Habib Saleh Asgaf, Jati Keramat, Bekasi. Masya Allah. Itu ke dalam lagi nerakanya itu. Itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang sebaliknya, orang yang senang, yang Allah katakan watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala katakan ini buah tin, zaitun? Karena Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam? Syekh Abdul Rahman Adiba katakan karena Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini ngikutin orang-orang sebelum kita, selalu menceritakan Nabi Muhammad SAW. Sampai kapan dia gak ngerti, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini kekal. Lah kalau kita mikirkan zaman berubah, zaman begini, ya gak bisa selesai-selesai. Karena yang hubungan kita ini sinyal ke Allah. Khalik Tuhan yang gak butuh tempat. Waktu Allah yang buat. Waktu bisa dikemana-manain sama Allah. Kadang yang di tempat yang lain Allah bisa temuin. Kadang waktu yang mana Allah bisa kemana-manain begitu. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.